Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat kembali menjumpai Bapak Ibu di dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan diambil dalam 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul beberapa pemberitahuan. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian penutup, Paulus menuliskan beberapa pemberitahuan, permintaan, dan beberapa nasihat kepada jemaat di Korintus. Salah satu bagian yang menarik dalam perikop ini adalah sikap Paulus terhadap sesama pelayan Tuhan, terutama yang ditujukan kepada Apolos. Jika kita perhatikan kembali dalam 1 Korintus 3 ayat 1-9, Paulus menuliskan tentang perselisihan yang terjadi dalam jemaat karena satu golongan menganggap Paulus lebih unggul, sedangkan golongan lain menganggap Apolos lebih unggul. Perbedaan pandangan ini apabila diresponi dengan ego tentunya akan membuat Paulus dan Apolos menjadi sombong dan bahkan terlibat di dalam perselisihan tersebut. Tetapi sikap Paulus yang membela Apolos tentang penundaan kedatangannya ke Korintus pada ayat 12 menunjukkan Paulus mampu untuk mengendalikan keinginannya untuk menjadi lebih unggul daripada Apolos. Sebab dengan menyatakan kalau ada kesempatan baik nanti, ia, maksudnya Apolos, akan datang. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat 12b. Paulus meredam keraguan-raguan yang timbul dalam diri jemaat sebab Apolos tidak kunjung datang ke Korintus. Saudara, Paulus mau kembali memberikan teladan baik kepada para pelayan Tuhan agar senantiasa bersikap rendah hati dan tidak terjebak dalam sikap ingin menjadi lebih unggul satu dengan yang lainnya. Paulus dapat bersikap demikian sebab ia menyadari bahwa pelayanan adalah milik Tuhan dan pelayan Tuhan lainnya adalah rekan sekerja dalam Tuhan. Sehingga tidaklah perlu untuk menganggap pelayan Tuhan lain sebagai saingan, sehingga dapat menimbulkan iri hati apabila ia menjadi lebih berhasil dalam pelayanan, atau menimbulkan kesombongan apabila kita yang menjadi lebih berhasil daripadanya. Dengan demikian, mari tumbuhkan sikap saling mengasihi dan menghormati antar sesama pelayan Tuhan, sehingga pekerjaan kita di dalam Tuhan dapat mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana sikap kita terhadap sesama pelayan Tuhan? Mari sejenak kita mengoreksi hati kita di hadapan Tuhan. Apabila ada keinginan untuk menjadi lebih unggul, atau mungkin ada perasaan iri hati, atau bahkan sikap merendahkan pelayan Tuhan lainnya, mari meminta Tuhan mengampuni dosa kita dan memohon kepadanya agar hati kita senantiasa dipenuhi dengan kasih dan
rasa hormat kepada sesama pelayan Tuhan lainnya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan di dalam kehidupan setiap kami. Mari terus koreksi hati kami, uji hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Mari murnikan kami, sucikan hati kami Tuhan, sehingga hati kami adalah hati yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan segala pekerjaan, pelayanan yang kami lakukan di dalam gereja atau mungkin di tempat-tempat kerja kami sungguh dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Sehingga Tuhan, nama-Mu senantiasa menjadi harum Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat, bahkan membawa jiwa-jiwa Tuhan untuk datang kepadamu. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Kami percaya Allah menolong kami di dalam segala hal yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.